Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan kita ya Bu ya? Ya, Ya. Pertemuan kali ini kita akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi atau tentang darah tinggi seperti kontrak waktu yang minggu lalu sudah direncanakan ya Bu ya. Sebelum melakukan penyuluhan kesehatan, nanti Mbak Eka mau melakukan tensi dulu pada ibunya. Ya, Ibu bersedia ya Bu? Ini saya. tensinya 160/80 ya Bu ya, masih agak tinggi ya. Setelah ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan ya Bu ya. Ini tentang diet. Diet itu makanan. Diet hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik atau tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 per tekanan darahnya sistoliknya lebih dari atau sama dengan 90. Berarti ibu 160/80 itu tinggi ya Bu ya. Terus faktor penyebab dari hipertensi atau darah tinggi itu bisa dari usia, bisa dari genetik atau keturunan, berat badan berlebih atau kegemukan ya Bu, sama kebiasaan merokok, gaya hidup tidak sehat, terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan yang mengandung garam. Apa itu diet hipertensi? Diet hipertensi itu adalah upaya penanganan hipertensi melalui pengaturan makanan dengan mengurangi konsumsi lemak melalui diet rendah garam, diet rendah kolesterol, dan diet tinggi serat. Tujuan dari diet hipertensi, tujuannya membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Itu tujuannya ya Bu ya. Ini syarat diet hipertensi. Itu cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Ini ada nasi ya Bu, ada ayam, ini ada telur, daging, buah-buahan. Nah, ini ada bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit. Ini bisa, ini ada roti, ini bubur, ini susu. Nah, jumlah penggunaan natrium garam dalam makanan per hari disesuaikan dengan kondisi hipertensinya. Diet rendah garam 1 itu jika diastol 114, diastol itu yang di atasnya ya Bu, kayak tadi Ibu 160. Kalau ini lebih dari 114 berarti tidak boleh menggunakan garam dapur. Oke. Terus diet rendah garam 2, jika diastolnya 100 sampai 114 boleh menggunakan 1/4 sendok garam dapur, 1/4 sendok ya Bu. Peroleh akeh. Kalau rendah garam 3 itu jika diastol itu kurang dari 100 itu menggunakannya 1/2 sendok teh garam dapur, berarti setengahnya. Kalau yang lebih dari 114 itu kan 1/4-nya. Kalau agak rendah sedikit itu berarti setengahnya ya. Terus bahan makanan yang dianjurkan itu karbohidratnya itu bisa beras, bisa kentang, singkong, terigu, gula, makaroni, roti, biskuit, kue-kue yang dimasak tanpa garam dapur. Tadi asrep ya Bu. Terus untuk protein hewaninya itu bisa telur, maksimal itu 1 butir per hari, daging sapi, ayam, dan ikan, maksimal itu 100 gram per hari. Kalau untuk protein nabati tahunya itu bisa tempe,
hijau, kacang kaprik, dan kacang lainnya yang seger ya Bu ya. Tapi asam urat nggak boleh makan kacang ya. Ya, ini yang untuk hipertensi Iya. saja. Ya, kalau ada asam uratnya jangan. Nah, ini ada bahan makanan yang dianjurkan. Ini ada yang untuk lemaknya ya Bu ya. Lemaknya itu bolehnya pakai minyak zaitun dan minyak mentega tanpa garam. Berarti yang nggak asin. Kalau sayuran dan buah-buah segarnya ini ada ini ya Bu. Ada di sini semua ya. Terus untuk minumannya itu ada teh dan air putih, bumbu, semua bumbu yang tidak mengandung garam. Ya, itu nggak boleh. Terus bahan makanan yang tidak dianjurkan, ya makanan yang tidak boleh ini Bu. Makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi, itu ada otak, ada ginjal, paru, minyak kelapa, gaji. Terus makanan yang diolah dengan menggunakan garam, natrium, itu biskuit. Biskuit itu nggak boleh kalau pasiennya tensinya tinggi. Keripik, crackers itu nggak boleh. Terus makanan dan minuman yang dalam kemasan atau dalam kaleng ya Bu. Sarden itu nggak boleh, ya. Sosis nggak boleh. Terus ini ada sayuran yang itu yang dalam kaleng-kaleng sama soft drink itu juga nggak boleh. Ini contohnya ya Bu ya, itu nggak boleh. Terus untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan lagi itu susu. Susunya yang seperti ini Bu, susu full cream. Ini kan Full cream. iya, ini jangan. Karena ini itu banyak mengandung gula. Itu sih biasa apa? Susu Udah nambah. merek. Oh, itu juga nggak boleh. Itu sama. Terus mayones itu nggak boleh. Kuning telur itu jangan. Bolehnya putihnya aja. Terus ini yang chicken-chickenan kayak gini nggak boleh. Terus untuk bumbu-bumbunya itu ada kecap, terasi, saus tomat, saus sambal, tauco itu nggak boleh karena itu mengandung mengandung garam tinggi. Nah ini cara memasak yang dianjurkan untuk mengatasi rasa tawar pada makanan dapat diperbaiki dengan menambah bumbu lain yang tidak mengandung atau sedikit garam. Ya Bu, orang li akake Bu. Terus makanan lebih baik ditumis, dipanggang, dikukus, dan direbus walaupun tanpa garam. Dalam memasak sebaiknya menggunakan mentega atau margarin tanpa garam. Ya, jangan terlalu banyak itu ya apa goreng-gorengan ya Bu. Yang minyak-minyak itu nggak boleh. Pakai mentega ya. Nih, nah ini bisa ada contohnya misalkan pagi bisa pakai nasi, telur, bumbu balado sama tumis. Selingannya bisa itu buah-buahan lain. Nah, ini siangnya bisa nasi, pepes ikan, sambal goreng, tempe sayur, sayur bening bayam, buahnya pepaya, jeruk, boleh mangga. Oke. Nah, ini kalau malamnya ada nasi, ada ayam bakar, tumis, tahu, sayur buah. Oke. Ya, demikian penyuluhan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Untuk makanannya sudah jelas ya. Mbaknya mau ada yang ditanyakan? Kalau itu sih Mbak, kayak kan kalau gorengan-gorengan beli di luar kan memang minyaknya sering dipakai berulang-ulang. Iya. Tapi kalau minyaknya goreng sendiri otomatis kan minyaknya satu kali pakai. Itu Iya. gimana? Boleh apa enggak? Oh, boleh, tapi agak dikurangin ya. Yang bagus itu yang mentega. Karena yang apa banyak minyaknya kayak gitu kan beresiko menyebabkan lebih tinggi lagi. Habis umpama minta telur ceplok ya pakainya Nggak nanti punya, mentega Iya, atau bagusnya. margarin gitu. Iya, bagusnya itu. Tapi kalau nggak ada ya pakai minyak goreng biasa nggak apa-apa. Yang penting satu kali pakai. Ini ngomong Mbak Leli. Udah jelas ya apa yang disampaikan sama Mbak Eka tentang darah tinggi itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diterapkan untuk setiap harinya biar ibu
rutin ya Bu ya, dan minum obat secara rutin. Ini mohon maaf, ini tak kasih leaflet namanya ya, nanti bisa dibaca-baca. Barangkali nanti ibunya lupa, nanti mbaknya bisa mengingatkan ibunya, atau ibunya bisa dibaca-baca sendiri makanan atau yang lainnya. Masih Bu, Mbak. Pamit. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.